join di sini nih. Oke, jamnya emang jam-jam tidur siang ya, tapi justru buat ibu-ibu tuh jam kerja. Kalau saya memang jam kerjanya mulai jam setengah dua, karena anak-anak udah masuk kamar, jadi baru bisa laptopan. Oke, senang sekali siang ini kita bisa ini ya mencari ini ya sharing-sharing tentang potensi anak. Nah, itu kan sebagai orang tua pasti kita ingin memberikan apa ya, membantu istilahnya ya, mengembang anak berkembang dengan optimal potensinya. Kebetulan hari ini Bengkel Bunda berkolaborasi dengan Rumah Konsultasi Bakat. Nanti akan ada Teh Rima Melani yang akan sharing tentang bagaimana menemukan potensi anak melalui kegiatan di rumah. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan sebentar ya CV dari Teh Rima. Kan harus ini ya, tak kenal maka kenalan. Oke. Masya Allah banget nih saya baca CV-nya Teh Rima ini benar-benar nggak salah nih ya kalau kita ngomongin potensi bakat sama Teh Rima emang emang ahlinya gitu ya. Nah, Teh, bentar ya, nama lengkapnya Rima Melani, istri dari Bapak Herdi Paputungan dengan dua orang putra ya, semua ya Teh ya, putra. Eh, dengan dua orang putra yang sudah berusia 19 tahun dan 11 tahun. Wah, ini udah ini apa fasenya udah udah balik ya kebanyakan. Oke. Nah, apa aja sih kesibukan Teh Rima ini selain sebagai home educator ya tentunya karena memang setiap orang tua itu adalah home educator untuk anak-anaknya. Teh Rima ini adalah Head of Business The Akil Balik Institute, kemudian Direktur Rumah Konsultasi Bakat, kader Inspire Psikologi, online Tenlin Club Development, kemudian juga seorang personal kurikulum practitioner. Wah, jadi mungkin nanti juga bisa nih ya nanya-nanya tentang personal kurikulum untuk nextnya. Kemudian ada The Feminim, itu home fasilitator, kemudian juga seorang praktisi pendidikan berbasis fitra, dan tentunya juga merupakan member dari Ibu Profesional. Masya Allah banget. Baik, itu tadi secara singkat ya untuk perkenalan terhadap narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita sharing nih, boleh Teh Dian mungkin ada yang mau di-share nih. Kita nanti itu ada giveaway ya untuk teman-teman di sini. Jadi biar rame nih ya acara kita, biar makin seru. Nah, kita ada giveaway. Nah, ini oke. Okay. Jadi webinar kita Zoominar kita hari ini menemukan potensi anak diselenggarakan oleh Bengkel Bunda yang berkolaborasi dengan Rumah Konsultasi Bakat, kemudian didukung oleh Ibu Profesional Asia, kemudian ada media partnernya Ibu Profesional Pekanbaru, dan kita akan ada giveaway dari Meta Jabar. Wah, apa ini ya nanti giveaway-nya kita uh, ini giveaway-nya berupa ini ya apa buklet ya Teh ya, buklet untuk resep ya, baking untuk anak. Nah, pastikan beberapa biasanya baking itu jadi salah satu potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, ini bisa nih digunakan untuk eh, teman-teman yang hadir di sini ya untuk mengajak anak berkegiatan bersama di rumah. Oke. Baik, mungkin kita langsung ya nanti ini Teh Rima akan sharing sebentar pengalamannya tentang bagaimana sih menemukan potensi anak melalui kegiatan di rumah. Nanti setelah itu dipersilahkan untuk teman-teman peserta di sini untuk bertanya ya. Kita sharing-sharing di sini. Silahkan Teh Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Suara saya terdengar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Lumayan. Apakah oke terdengar? Agak Jadi, lebih deketan lagi mungkin ya, agak jauh dikit tadi. pakai headset, nggak bisa deket-deket. Udah pakai headset, udah pakai earphone saya. Kan headset ya, earphone ya. Itulah.
Oke, jadi pada siang hari ini, insya Allah kita akan berbicara tentang apa memetakan bakat anak ya lewat aktivitas-aktivitas bermain gitu. Nah, ini tuh sebetulnya ini adalah hal yang paling saya sukai banget gitu ya. Apa namanya? Tapi sebelum ke sana, saya mau ngobrol dulu tentang latar belakang. Nah, seperti biasa, jadi sebelum kita bermain, kita akan bicara dulu tentang latar belakang, ya, tentang basic. Saya yakin di sini karena saya lihat ini pesertanya kebanyakan dari ibu profesional ya, tentu saja pasti sudah tahu banget lah tentang apa sih sebetulnya itu yang disebut dengan bakat gitu ya. Yakin lah udah pada hatam gitu. Ini di Bunsai materi kelima ya kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Kelima atau ya, kelima kayaknya ya di Bunsai itu ada di Bunda Sayang itu ada salah satu materi melukiskan semua anak adalah bintang gitu. Kelima itu kata dia lupa lagi lah. Pokoknya ada di Bunsai itu. Kemarin baru ngisi tapi saya lupa ada beberapa. Nah, apa namanya? Kita sudah paham betul bahwa semua anak itu pasti berbeda. Semua anak itu memiliki potensi dan keunikan yang berbeda. Kayaknya nggak perlu saya ulang lagi ya materi tentang apa namanya menemukan apa namanya semua anak adalah bintang. Semua orang pasti sudah tahu, semua orang sudah paham yang ikut ini bahwa memang kita memahami gitu bahwa setiap personal, setiap individu itu dilahirkan dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Sebagai apa namanya mengingat kembali, ini ada sebetulnya ada satu bagian dari dalam Al-Quran. Ini saya lihat, mohon maaf ini teman-teman kayaknya muslim semua ya, muslimah semua nih, nggak apa-apa ya. Saya masuk ke satu bagian yang memang kayaknya urgent banget untuk kita pahami. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 24-25. Kalau misalnya teman-teman membuka, silahkan teman-teman buka itu ya, ayat 24-25 di Ibrahim. Sorry, bukan Al-Baqarah. Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Di situ tuh di situ tuh ada dijelaskan bahwa ada sebuah perumpamaan kalimat yang baik gitu ya. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya kuat menghujam ke dalam, batangnya menjulang ke atas dan dia berbuah sepanjang tahun gitu ya. Dari situ tuh kita bisa apa namanya menggambarkan bahwa seseorang dengan kalimat yang baik, maksudnya kalimat yang baik itu ketika seseorang itu sudah mengucapkan syahadat. Nah, ini sini kalimat yang baik itu tentu tidak ada kalimat yang lebih baik selain apa namanya syahadat ya. Nah, ketika seseorang itu sudah mengucapkan syahadat, maka dia berkewajiban menjadi sebuah pohon yang baik. Apa itu pohon yang baik? Pohonnya itu menghujam ke dalam. Jadi sebagai muslim gitu ya, sebagai seorang muslimah, itu tuh harus memiliki akar yang menghujam ke dalam. Apa itu akar yang menghujam ke dalam? Itu adalah syahadat, keimanan yang kuat. Semakin kuat tancapan akarnya ke dalam, maka pohon itu akan semakin kokoh. Kayak gitu ya, apa namanya fenomena pohon itu selalu begitu. Semakin kuat ke dalam, dia akan semakin kuat. Namanya pohon itu berdiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebagai muslim itu nggak cukup syahadat, nggak cukup ibadah, nggak cukup sholat gitu loh. Kalau kita selama ini pasti berkata itu, ya udahlah yang penting ibadah bagus, sholat, puasa gitu, udah selesai gitu ya. Padahal nggak kayak gitu. Di Al-Quran itu disebutin itu yang namanya seorang muslim, kalau kamu sudah bersyahadat, maka kamu harus memiliki cabang yang kuat. Cabangnya itu menjulang ke langit. Menjulang ke langit itu apa? Artinya, kita itu jangan jadi orang biasa-biasa gitu loh. Jadi muslim itu nggak boleh jadi orang biasa-biasa yang ya udahlah nggak apa-apa mengalir bagai air gitu ya, dapat rezeki syukur, nggak dapat rezeki ya udah gitu loh. Kalau mau jadi muslim kita harus berbuat sesuatu. Kenapa? Karena salah satu kewajiban kita sebagai muslim itu menjadi khalifah ya. Gimana kita mau bisa jadi khalifah? Gimana kita bisa menjaga bumi kalau misalnya kita nggak punya apa-apa gitu. Nah di poin terakhir adalah kita harus menghasilkan buah. Buah itu adalah kebermanfaatan bagi orang lain. Kebermanfaatan ini bisa dari mana bisa kita dapatkan? Ya kalau kita memiliki kemampuan.
Dari mana kita bisa memiliki kemampuan? Kemampuan itu bisa kita dapatkan salah satunya adalah dengan mengasah potensi yang diberikan. Jadi pada dasarnya begini, Tuhan menciptakan kita ke dunia itu tidak kosongan. Kalau ada yang bilang manusia diciptakan itu nggak bawa apa-apa, iya memang secara fisik kita nggak bawa apa-apa. Tapi selain fisik gitu ya, kita memiliki kemampuan yang sangat komplit untuk menghadapi apa yang kita lakukan di zaman kita. Kalau misalnya kita ya, ibu-ibu muda nih, di sini banyak ibu-ibu muda terkaget melihat anaknya begitu pandai bermain HP gitu ya, bermain gadget, pinter ya gitu, lebih pinter dari kita gitu, yang udah lebih tua gitu, kok bisa gitu. Ya itulah, itu yang disebut dengan fitrah zaman gitu ya. Seseorang itu dilahirkan dengan kemampuan sesuai dengan zamannya. Jadi jangan kaget kalau anak-anak generasi sekarang itu pandai sekali bermain gadget. Karena memang fitrah zamannya udah begitu. Tapi kalau mereka mau adu lari sama kita, adu jalan jauh sama kita, kalah mereka pasti. Kekuatan kita pasti. Kenapa? Kaki-kaki kita masih kuat karena kita dilahirkan di zaman yang harus berjalan kaki panjang gitu. Nah itu yang membedakan, itu namanya fitrah zaman. Itu potensi gitu. Potensi seseorang itu akan diberikan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang itu pandai gadget, kemudian mereka kreatif ya, mereka tuh kreatif banget gitu. Lebih tertarik dengan hal-hal visual gitu ya, dengan art, dengan seni gitu ya. Bahkan apa namanya, senangnya healing gitu, jalan-jalan dan segala macam. Ya itu tuntutan zaman juga mungkin ya, itu tuntutan zaman juga gitu. Jadi jangan kaget. Nah, itu yang disebut dengan potensi. Potensi itu segala sesuatu yang kita miliki, yang bisa kita olah, yang kemudian menjadi sebuah produktivitas. Termasuk diantaranya adalah bakat. Bakat itu salah satu potensi, salah satu loh ya. Bakat itu bukan cuma satu-satunya potensi. Potensi kita tuh banyak sekali. Salah satunya adalah bakat. Gitu. Bakat itu bentuknya seperti apa? Bakat itu lebih banyak berbentuk sifat. Sifat-sifat yang produktif. Nah, gimana cara memetakannya ya? Memang memetakannya itu ya, namanya sifat itu kan kelihatan ya selama dia tidak dilakukan. Sifat itu baru akan terlihat kalau sudah dilakukan. Kalau tidak dilakukan, dia tidak akan terlihat. Jadi yang namanya bakat itu nggak akan ketahuan kalau kita tidak pernah mencoba. Kita tidak mengeksplor kemampuan tersebut. Gimana caranya ya? Kita harus praktek gitu ya. Sekarang kita kembali lagi, bakat kita tadi sudah mengenal kenapa harus ada bakat gitu ya. Kenapa kita harus apa namanya, mengasah bakat, apa sih fungsinya, tadi saya sudah jelaskan. Nah sekarang kita bicara tentang bagaimana caranya dong kalau gitu ya. Ini anak-anak bisa nggak sih ketahuan gitu ya. Saya lihat ini kan rata-rata usia 1 sampai 6 ya, paling paling tinggi kayaknya sampai 10 tahun lah ya, 10 tahun gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk memasang bakat anak tersebut? Yang pertama, bakat itu sendiri awalnya berbentuk sifat, otomatis yang harus pertama kali dilakukan adalah pengamatan. Karena sifat itu baru akan terlihat dengan pengamatan. Pengamatannya seperti apa? Kalau saya membuat jurnal, dan itu tuh paling efektif ya, metode paling efektif yang bisa kita lakukan untuk memetakan bakat anak adalah dengan membuat jurnal, membuat catatan ya. Anak saya yang besar sekarang usia 19, yang kecil usianya 11 tahun ya. Itu saya yang kecil kita bicara kecil. Yang kecil itu saya sudah petakan bakatnya dari usia 0 ya, dari usia 0 kan saya sudah rajin menjurnal gitu, mencatat gitu, sampai sekarang berarti udah 11 tahun saya bikin jurnal gitu. Tapi saya catat gitu, saya catat setiap hari gitu, kemudian saya bikin dan saya buat. Karena ya itu salah satunya karena pemetaan bakat yang paling utama itu bisa dilakukan itu oleh orang tuanya, oleh orang yang memang dekat dengan dia. Dengan cara seperti apa? Yang pertama adalah kita harus mengamati. Jadi memang pemetaan bakat itu harus dilakukan oleh orang yang terdekat nih, orang yang paling dekat, ibunya lah ya pasti gitu, yang main tiap hari gitu ya, yang apa namanya setiap hari gaul sama anak, apa namanya ya, interaksinya kan panjang gitu dengan ibu. Jadi kemudian kita tuliskan sifat-sifat yang memang unik
dan terlihat menonjol dari si anak. Kenapa harus dituliskan dari kenapa langsung aja anak saya itu misalnya sifatnya cerewet, ya udah tapi komunikasinya tinggi gitu ya, nggak bisa kayak gitu aja, bisa gitu ya. Nggak boleh gitu. Kenapa? Karena yang namanya sifat itu, yang namanya sifat yang berbentuk kasar itu akan lama berbeda dengan beberapa sifat yang dipengaruhi dengan ada beberapa sifat yang dipengaruhi dengan perkembangan, fitrah perkembangan yang kita sebutnya dengan fitrah perkembangan. Misalnya contoh di usia anak 3 sampai 5 tahun itu biasanya anak-anak itu akan cenderung memiliki koman yang kuat, keras kepala lah gitulah ya istilahnya, istilah gampangnya itu, apa namanya, ingin selalu minta perhatian, communication-nya bagus gitu ya, karena baru berlatih ngomong kan ya. Kemudian juga dia banyak bergerak gitu ya. Kemudian dia senang cari perhatian, kemudian juga nggak mau kalah gitu. Itu anak usia-usia itu memang begitu. Itu berhubungan dengan fitrah perkembangan yang disebut dengan egosentris ya. Egosentris di usia 3 sampai 5 tahun ya, paling panjang sampai 7 tahun lah ya itu berkembangnya. Tapi kemudian di usia 7, kemudian sampai 10 tahun itu akan berubah lagi. Jadi yang biasanya anak di usia 3 sampai 7 tahun itu dia lebih soliter gitu. Bukan soliter sebetulnya, tapi lebih ke nggak mau kalah gitu ya, nggak mau kalah, nggak mau berbagi gitu. Aku ingin menang sendiri dan seterusnya, itu di usia 3 sampai 7. Tapi kemudian nanti ketika usia 7 sampai 10 justru sebaliknya. Usia 7 sampai 10 itu justru lebih bersosialisasi. Lebih sering ngumpul sama temennya, kemana-mana dengan temennya, lebih mengutamakan teman daripada dirinya sendiri gitu ya, usia 7 sampai 10. Tapi nanti ketika usianya masuk belasan tahun ya, terutama 13 tahun ya, 13 sampai 15 tahun, itu akan cenderung akan jadi soliter. Ini akan berubah lagi gitu, akan jadi soliter, akan jadi apa namanya, penyendiri gitu ya, pemurung gitu, susah ditebak gitu ya. Modis, nah itulah mengapa kita perlu jurnal. Kalau sesuatu yang bentuknya itu sifat betulan, sifat yang dimiliki oleh dia, dan apa namanya bakatnya dia itu tidak akan berubah, dari kecil sampai besar akan berubah, itu gitu ya, terus walaupun di perkembangannya seperti apa dia, tapi dia terus kayak gitu, konsisten. Itu yang membedakan. Karena itu kita memang membutuhkan jurnal dan penulisan gitu ya, penulisan jurnal, pemetaan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada, kalau misalnya teman-teman sudah mengenal pandu 5 ya, Bu Septi di situ sudah menjelaskan banget gimana sih caranya gitu ya memetakan bakat, memandu bakat. Di situ Bu Septi apa namanya mengenakan yang disebut dengan perbanyak deh katanya, 3 banyak gitu ya. Pertama, banyakin wawasannya. Memang harus banyak wawasannya. Kenapa? Karena yang namanya bakat itu harus dipraktekin. Sifat itu harus dipraktekin. Misalnya saya memiliki sifat apa namanya cerewet gitu ya, ngomong misalnya. Tapi ketika saya tidak memiliki memiliki kesempatan untuk berbicara, gitu, kapan saya akan mengetahui kalau saya itu cerewet? Sedangkan saya nggak punya kesempatan misalnya saya itu punya sifat signifikan nih, senang tampil di depan umum misalnya, tapi saya tidak pernah mendapatkan panggung. Bagaimana saya bisa tahu kalau saya signifikan? Jadi begitu gitu ya. Misalnya saya memiliki sifat misalnya teman, sedang memimpin gitu. Tapi saya tidak pernah diberikan kesempatan memimpin sesuatu. Saya kan tidak akan pernah tahu kalau saya memiliki kemampuan kepemimpinan tadi. Jadi memang yang namanya apa namanya si bakat itu perlu diberikan ruang, gitu ya, diberikan ruang ekspresi. Jadi selain banyak wawasan, perbanyaklah kegiatan. Harus ada ruang ekspresinya, ruang mencoba, ruang untuk bergerak, untuk mengaplikasikan dirinya gitu ya. Nah itu. Jadi pertama tadi banyak wawasan, kemudian kedua perbanyak kegiatan. Nah dalam memperbanyak kegiatan ini, bagi anak-anak, terutama yang di bawah 10 tahun ya, perbanyak kegiatan yang paling tepat adalah yaitu dengan bermain. Gak ada lagi
yang paling pas selain dengan bermain. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang itu yang kebanyakan misalnya gadget gitu ya, bermain gadget, bermain HP, itu sebetulnya mereka kesulitan untuk bisa mengekspresikan potensi yang mereka miliki. Karena apa sih yang bisa kita dapat dari gadget itu ya? Gadget itu walaupun permainannya macam-macam gitu, mengolah mengolah pikir dan sebagainya, tapi itu permainan yang memang soliter gitu ya. Sedikit sekali yang bisa kita olah dari sana. Berbeda sekali dengan dolanan. Ada yang masih ngalamin dolanan nggak nih di sini? Ini kayaknya ibu-ibu muda semua ini lagi saya lihat ini ya. Ibu-ibu muda semua ini. Ada yang masih ngalamin dolanan nggak? Main bekel, Sunda Manda, apa lagi ya, kelereng gitu, gobak sodor. Nah, sebetulnya itu adalah permainan-permainan yang bisa mengasah bakat anak itu yang kayak gitu. Gitu. Jadi kalau kita pengen membentangkan anak dan anak itu mengalami banyak apa namanya banyak kegiatan, bermain secara fisik. Tapi bermain nggak bisa kita kayak gini ya, main sama gitu, sama main kamu main main gitu, nggak kayak gitu bentuknya gitu. Yang disebut bermain untuk memetakan bakat itu adalah main bareng sama anaknya, ibunya main. Dan kalau yang namanya main itu ya main lah, jadi anak-anak juga gitu. Jangan mainnya pakai apa ya, pakai ego, aku kan emak yang masuk kalah. Jangan gitu, justru bermain aja. Ketika kita bermain jadilah anak-anak gitu, jadi nggak apa gitu ya, itu berantakin dapur masak-masakan nggak apa-apa, jadilah anak-anak. Ketika kita bermain dengan anak ya jadilah anak-anak, nggak masalah gitu. Terus kita rebutan apa gitu ya, nangis-nangisan gitu, kelahi-kelahi, itu nggak masalah gitu ya. Di situ tuh banyak sekali yang memang akan dipelajari gitu ya, justru dari hal-hal seperti itu. uh, Kalau saya kadang-kadang sengaja mengalah gitu ya, sengaja ngalah dia sama anak gitu, itu apa gitu, biar senang, biar dia bahagia gitu. Ada alurnya gitu, ngalah ngalah ngalah, habis itu kalahin 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 gitu. Kalah 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 dulu biar ada merasa apa, seneng dia bisa sampai dia ini, tapi setelah itu kalahin 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 kalahin, biar apa, biar dia itu berpikir juga gitu, karena di situ ada orang pikir juga kan, gitu. Biar anak berpikir aku harus bisa ngalahin emakku gitu. Nah, itu di situ itu boleh juga gitu, hal-hal seperti itu kayak gitu ya, itu bermain. Kemudian juga dalam hal perbanyak wawasan dan juga perbanyak kegiatan itu, perbanyaklah bertemu dengan ragam orang. Ini nanti sesuai usia tapi ya. Nah, ini nanti sesuai usia. Ketika usianya sudah di atas 7, sering-seringnya bawa anak itu ke tempat-tempat orang dengan berbagai macam latar belakang ya. Misalnya gini, kita ada sekedar bawa aku anak kenalin sama teman-teman gitu ya. Ternyata kalau kita ada yang profesinya dokter gitu ya, ada yang profesinya seniman, ada yang profesinya artis, ada yang profesinya pegawai dan segala macam. Di situ dia mereka akan mengenal banyak hal ya. Apalagi kalau misalnya ada waktu kita bisa tour de talent, melihat tempat bekerja gitu ya, tempat apa namanya, tempat profesi. Kalau saya biasanya dulu, karena saya dulu pendatang ya, itu anak saya kecil itu saya masih pendatang, belum banyak kenal orang. Yang saya lakukan adalah saya sering bawa anak saya, misalnya kalau kalau ke bank gitu, saya bawa ke bank, terus saya perlihatkan di sana ada profesi apa aja sih di bank. Jadi kalau sekalian kita ngantri itu, sekalian dilihatin itu ada teller, itu ada customer service, itu ada satpam gitu ya, kerjanya apa, itu kita jelasin. Nanti pada saat kita ke customer service sambil ngobrol tuh gitu, mereka biasanya ya, sambil ngobrol. Kalau saya tuh biasanya gitu, Mbak, ini kenalin anak saya gitu. Ini anak saya juga pengen tahu loh, Mbak, kerja customer service itu gimana gitu ya. Ya kita lihat juga jangan sampai pas penuh-penuhnya ya banknya gitu. Gitu gitu. Terus ke pasar. Gitu. Paling senang anak saya itu ke pasar. Di pasar itu kan macam-macam ya yang dijual tuh, ada ikan-ikan, ada macam-macam tuh. Kita bawa juga pada kita kenali dengan apa namanya. Terus mengenal uang,
kalau mengenal uang sih saya lebih banyak prakteknya itu di mall malahan. Di mall. Jadi saya kasih mereka budget gitu. Kamu boleh jajan belanja harganya saya pelit gitu ya 10.000 nggak boleh lebih dari 10.000 gitu. Ya kan di apa namanya di swalayan itu mereka cari tuh harganya 10.000 dan segala macam gitu. Lingkungan sekitar yang ada di kita gitu ya. Misalnya ada tukang sampah lewat di depan rumah, kita bisa kasih sambil saya kasih jajanan, sambil ajak anak kita ngobrol. Itu kebetulan loh. Jangan kita berpikir bahwa kebetulan itu harus sesuatu yang keren ke perusahaan, ke pabrik, enggak juga gitu ya. Hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita gitu. Tukang sampah ini suruh ke rumah gitu ya. Terus nanti setelah ketemu sama tukang sampah ngobrol, liatin di video ada tukang sampah di luar negeri. Keren mereka ya. Terus beda banget sama di Indonesia. Buat apa wawasan? Gitu. Itu wawasan. Dan mereka itu tukang sampah itu tidak berhak untuk kita nilai jelek, untuk kita jelekan, untuk kita pandang buruk. Enggak. Lihat tukang sampah di luar negeri seperti apa. Karena di Indonesia belum. Ya belum. Mungkin ini tugas kamu. Gitu. Nah itu kan bisa jadi kayak gitu kita bangun awareness yang mereka dari sana. Gitu. Jadi ketika kita memetakan bakat itu bukan cuma semata-mata anak saya bakatnya apa, enggak. Gitu. Banyak yang bisa kita bangun di sana. Ada awareness di sana, gitu. Ada kesadaran sosial di sana, gitu ya. Kemampuan berpikir dan segala macam, termasuk kedewasaan. Kita ingin membangun kedewasaan, gitu. Karena memang tujuan kita sebetulnya seperti itu ya. Tujuan kita dalam hal mendidik anak, tujuan utama kita mendidik anak adalah mendidik seseorang menjadi dewasa. Tujuan itu sebenarnya. Apalagi sih sebenarnya kan tujuan kita tuh dewasa. Dewasa itu artinya dia mandiri, gitu kan. Dia bisa jadi problem solving, gitu kan. Segala macam dan tuntutan zaman dan segala macam. Itu sih tujuan utamanya untuk mana lagi, gitu. Itu aja gitu. Sukses dalam itu tuh kalimat-kalimat itu tuh kalau kita gabung itu satu dewasa. Itu aja sebenarnya gitu. Nah gitu, waktu saya habis ya Mbak kayaknya ya. Saya deg-degan dari tadi ngeliat jam. Iya, mungkin bisa dicukupkan dulu itu, Teh. Nanti kita bisa Boleh. sharing-sharing. Kayaknya ini Ngobrol. teman-teman Iya. udah pengen sharing. Silahkan kalau ada pertanyaan, boleh kalau mau langsung raise hand atau boleh di kolom chat. Silahkan. Ada nggak ini yang, oh ini Teh Dian ini. Anak saya pengen jadi pengatur koper di airport, ketahuan. Berarti senang melayani orang lain dan selektor. Oh gitu ya. Ini contoh ini ya, maksudnya yang tadi ya, yang mengamati ya untuk profesi di sekitar. Nah, gitu. Oke, oke sebelum ke teman-teman, mungkin tadi saya mau ini dulu ya, rangkum dulu ya, Teh. Jadi emang banyak banyak kegiatan ya. Oh, intinya anak banyak kegiatan. Nah, kegiatannya tentu di rumah gitu. Nah, sambil menunggu teman-teman yang raise hand ataupun di chat. Nah, ini kalau ini saya mau nanya nih, ini Teh ya, saya mau nanya ya buat mengawali sambil nungguin teman-teman. Gimana itu kalau kegiatannya itu les ini itu. Ini yang dari anaknya sendiri. Kan mungkin karena namanya anak sekarang ya, pengen ini, pengen itu, tapi kan mungkin sebagai orang tua kita ada keterbatasan untuk bakat situ. Gimana kalau misalnya anak itu mengisi kegiatannya dengan les karena dia suka dengan kegiatan itu gitu. Biasanya kan emang seperti itu. Terus itu ada toleransinya nggak itu Teh? Maksudnya kayak misalnya nih anak namanya juga anak-anak ya kan kita fase memang bakat itu nggak langsung gitu ya. Misalnya baru berapa kali bosen minta ganti les gitu. Itu gimana? Itu mungkin dari saya untuk mengawali sharing nih. Nanti teman-teman boleh ya untuk resen atau di kolom chat silakan. Silakan Teh. Iya, makasih Mbak Deka. Iya sih namanya anak oh gitu ya. Ganti lagi gitu. Ya itu memang begitu fitrahnya ya. Tapi justru bagus ketika anak-anak itu sering berganti gitu ya, pengen tahu banyak hal itu justru bagus. Berarti memang dia memiliki apa ya?
memiliki wawasan yang memang luas kan. Kalau wawasannya terbatas kan dia cuma itu aja satu. Justru kalau cuma itu satu, saya khawatir gitu ya. Kalau misalnya ada seseorang yang misalnya sudah dari kecil, kita cepat-cepat pupuk karena kelihatan misalnya contohnya dari kecil tuh kelihatan dia bakatnya di badminton teh. Terus dari kecil kita cuma pupuk badminton doang gitu ya. Dengan mengabaikan yang lain tanpa pengetahuan. Saya khawatir ketika suatu titik dia lelah, dia capek, dia bosan, dia nggak memiliki kemampuan yang lain gitu ya. Itu penting kalau misalnya dia masih muda, dia masih bisa belajar hal-hal baru gitu ya. Kalau misalnya itu sudah jadi profesi, contoh misalnya sudah jadi profesi, udah jadi profesional, setelah itu dia selesai, dia apa namanya nggak ngapa-ngapain lagi, terus dia bingung apa yang bisa saya lakukan. Atau suatu saat misalnya apa yang dia senangi, apa yang dia geluti itu tidak laku lagi di pasaran, apa yang akan terjadi? Karena memang terus terang pasaran di masa yang akan datang kan kita nggak tahu ya. Maksudnya pasaran gitu ya, pasaran dalam tanda kutip, pasaran yang bisa dibayar gitu ya. Karena kan tujuan tetap saja kebermanfaatan dan juga memang hal yang apalagi laki-laki kan hubungan yang sesuatu yang berhubungan dengan profesionalitas gitu kan. Kalau misalnya kemampuan tersebut sudah tidak untuk lagi, apa yang harus dilakukan? Jadi memang jangan 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 memberikan hanya satu kemampuan bagi anak gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi. Kemudian juga yang manusia itu potensinya itu luas banyak. Tadi kan saya bilang bakat itu cuma salah satu loh gitu. Banyak sekali potensi yang dimiliki oleh manusia, nggak cuma satu. Dan bakat manusia pun nggak cuma satu. Banyak banget bakatnya. Jadi jangan buru-buru gitu, jangan buru-buru. Yang bagus itu misalnya ada kombinasi bakat yang jadi sesuatu, nah itu yang bagus gitu ya. Jadi bakat-bakat tertentu kemudian dikombinasikan, nah, jadi sesuatu, nah itu bagus. Tapi kalau cuma satu jangan, gitu, jangan. Kalau misalnya ingin ganti ya memang wajar. Nah sekarang kalau misalnya les gimana dong Mbak Rima? Aku keluar banyak uang dong, ya pasti. Ini cuma tergantung dari kita pada akhirnya. Kita mau membatasinya itu tergantung dari kitanya. Kamu kuat bayar berapa banyak gitu kan ya. Gitu. Iya kan, kalau les kan gitu. Tapi kan kalau main sama orang tuanya gratis ya saya. Kalau main. Nah, makanya saya sebetulnya lebih mendorong teman-teman itu ya untuk berkomunitas. Karena dengan berkomunitas, kita kan kumpul beragam profesi itu dengan beragam kemampuan, dengan beragam hobi. Daripada kita bayar les, komunitas itu bikin kegiatan macam-macam. Itu enak gitu ya. Misalnya kemudian ini, gitu, kita lanjut nih, nanti bikin kelas rajut. Mbak Deka misalnya bisa jadi masak, kelas masaknya dari Mbak Deka gitu kan, gitu ya. Nanti misalnya Mbak Puji bisanya nyanyi, ya udah kita cari nyanyi deh gitu kan. Jadi saling mendukung itu lebih bagus daripada kita apa namanya ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya kalau memang anda sanggup nggak masalah gitu ya keluar masukin kelas itu ya nggak masalah sebenarnya cuma ada lebih bagus itu kalau misalnya kita berkomunitas lagi gitu. Berkomunitas berteman sebetulnya kalau sekarang berkomunitas secara online pun nggak masalah ya apa namanya hal-hal kayak gitu misalnya ya udah kita pakai online deh nggak apa-apa kan gitu kita belajar ngejahitnya sambil kan bisa juga sih nggak masalah silakan aja itu lebih baik ketimbang kita misalnya keluar masuk kelas juga ya komunitas justru lebih enak kayak misalnya anak saya yang besar itu sejak sudah keluar masuk pekerjaan udah bisa ganti kerja itu malah beda portfolio itu udah mulai kerja kekuatan pekerjaan jadi lebih baik seperti itu kalau saran saya sih lebih enak sih bikin aja komunitas mungkin bengkel bunda deh bikin komunitas khusus gitu ya magang gitu nah itu juga boleh kayak gitu. Oke, terima kasih Teh. Wah, ini udah banyak nih pertanyaan di kolom chat. Yang pertama ada Mbak Aulia Rahma. Ini bertanya, bagaimana menangani anak yang sukanya outdoor atau tipenya kinestetik? Dia lebih enjoy di luar daripada di dalam ruangan. Nah, gimana nih Teh? Ini Mbak Ulianya ada nggak ya
saya orangnya ya hadir nggak? Saya sebetulnya pengen nanya, ini anaknya usia berapa? Oh, ini anaknya usia berapa nih, Mbak? Ada, Kak? Oke. 7 sampai 10 tahun. 7 sampai 10. Wajar atau dia memang harusnya? Justru kata saya, berarti fitrahnya berkembang dengan baik. Kalau anak 7 sampai 10 tahun, senangnya outdoor, senangnya di luar ruangan. Apalagi laki-laki ya, itu berarti fitrahnya bagus, berkembang dengan baik. Karena memang harusnya seperti itu. Anak-anak usia segitu itu memang harusnya dia di luar ruangan gitu ya. Terus gimana dong? Ya kalau usianya sudah 7 sampai 10 berarti dia harus sudah punya teman kan. Dia harus punya teman, dia harus apa namanya berteman dengan tetangga-tetangganya gitu. Anak saya ini juga sama ini sebetulnya penyakitnya sama. Ini lagi seneng-senengnya bermain bola. Jadi yang kami lakukan adalah biarin aja. Karena memang usia 7 sampai 10 ini adalah usia jadi si bola. Usia jadi si bola. Jadi berusaha petualang memang itu memang wajarnya begitu. Terus gimana dong? Khawatir dong di luar gimana gitu ya. Kan ketakutan-ketakutan seperti itu biasanya hadir dari orang tua. Nanti gimana? Ada yang nyulik lah gitu ya. Nanti gimana? Nah, di sini berarti kekuatan komunitas itu tadi ya yang saya bilang ya. Kita harus berteman dengan bertetangga dengan baik, di lingkungan dengan baik. Nah itu karena biasanya yang terjadi adalah ya, ketika kita sudah bertetangga dengan baik ya, itu saling saling memiliki kemampuan selesai. Dan justru ketika di luar kita belajar lebih banyak. Misalnya contoh, Barima salah satu contoh di Barima di beberapa teman terputus-putus barusan saat menjawab pertanyaan nomor 2 suaranya. Mohon maaf. Tiung 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 Iya. diulang. Silakan. Nggak denger ini. Mungkin agak ini lebih dekat mungkin ya mikrofonnya. Ini tadi malah nggak ada suaranya, Teh. Oh iya iya. Bagaimana sekarang? Ya, ya, lumayan udah denger. Oke. Oke. Jadi kalau usia itu memang usianya ngebolang ya, usia di luar gitu. Usia 7 sampai 10 itu memang usia ngebolang, usia di luar ruangan. Nah, kalau misalnya ada kekhawatiran atau ketakutan misalnya takut anaknya diapa-apain gitu ya, takut ada penculik dan segala macam, itu memang kekuatannya adalah kita harus menjalin hubungan dengan tetangga. Itu yang penting. Jadi kita harus bertetangga dengan baik. Karena sebetulnya pesantren itu memperhatikan loh, memperhatikan apa yang terjadi dengan anak-anak itu. Mereka itu saling memperhatikan dan saling kasih tahu gitu. Dan mereka tuh unik kok gitu dengan anak-anak itu. Kita ini juga baik ya gitu. Juga bertetangganya gitu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, ketika anak-anak itu di luar, justru mereka itu akan menghadapi kenyataan real life yang sesungguhnya. Misalnya contoh, sering banget gitu ya, anak saya itu pulang nangis, nggak nangis sih, tapi berkaca-kaca gitu ya. Kenapa? Dibully sama temennya, diajakin sama temennya, atau misalnya tiba-tiba uangnya hilang gitu. Karena kepedoman uangnya hilang, atau misalnya apa namanya, sendalnya hilang gitu ya. Ya, itu justru yang membuat mereka jadi bekerja. Kesulitan-kesulitan seperti itulah yang membuat mereka belajar. Jangan cepat baca, biarkan saja. Justru dari sana mereka belajar. Kayak pembulian gitu ya. Karena memang anak saya itu gaulnya di kampung ya. Gaulnya di kampung ya. Ejek-ejekan itu kan biasa gitu ya. Dan segala macam. Tapi ya gak masalah gitu. Kayak gitu tuh justru dia belajar mempertahankan diri akhirnya gitu ya. Dia akan belajar gimana caranya biar aku gak diganggu orang. Oh, aku bertemannya sama anak-anak gede misalnya gitu ya. Aku temenannya sama anak-anak gede aja deh gitu. Jadi kerasa dilindungi dia gitu. Kayak gitu tuh. Duitnya banyak, terakhir deh. Apa aja bisa Oh, belajar.
Jadi belajar dari jadi biarin aja di luar gitu. Terus aja lah gitu. Gitu kan kalau menurut saya. Itu loh. Oke, terima kasih Tarima. Mungkin kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 2 ada Mbak Siti Hamdia. Apakah bakat bisa diketahui sejak usia batita? Mungkin balita atau batita? Kalau batita bawah 3 tahun ya, bawah 3 tahun berarti. Berarti bawah 3 tahun. Atau mungkin balita mungkin. Bahkan dari bayi mereka itu Oh bisa ya, kita ya. lihat. Hmm. Bahkan dari bayi itu sifat-sifat tertentu itu sudah terlihat. Kayak gini deh, ada bayi yang gampang senyum gitu kan, ada ya. Kalau orang senyum gitu. Ada yang gampang marah, anaknya di kamar mandi sebentar aja dia teriak-teriak gitu ya. Ada yang anteng, dibiarin sendiri itu nggak masalah. Kayak gitu ya. Dan biasanya sifat-sifat seperti itu tuh yang bayi ya, yang keluar pada bayi itu lebih ajem. Biasanya tuh lebih ajem dan lebih sama. Introvert extrovert itu bisa terlihat dari bayi biasanya kayak gitu ya, kalau kita bisa mengamatinya gitu, lihat aja gitu. Aku saya pengalaman sayang saya cuma punya 2 anak ya, cuma kalau 10 itu agak lebih banyak. Nah, saya punya 2 anak, terlihat banget gitu si kakak itu dari kecil dia itu sendirian itu diantengin sendirian, kakak itu suara dia itu cuek gitu, nggak masalah. Tapi kalau si Ade, emaknya ke kamar mandi sedikit aja dia udah nangis. Boleh, gitu. Itu kan terlihat gitu ya. Dan sampai sekarang, si Ade itu harus harus banyak orang terus. Deh. Gak bisa sendirian, gak suka sendirian. Sedangkan si kakak sebaliknya. Nah itu ya, saya itu merasa macam. Jadi kayak gitu ya, itu bisa dilihat bagaimana caranya itu ditulis aja dulu. Tulis dan kita nanti akan lihat agendanya sampai besar. Gitu Mbak Deka. Oh, Masya Allah ya, bahkan udah kita bisa dilihat sejak bayi. Jadi memang bisa tetap diamati. Nah, ini pertanyaan ketiga tadi ya boleh mungkin dirangkum lagi sebagai ini ya seperti yang disampaikan tadi ya sebenarnya dari Mbak Anjani nih bagaimana cara mengetahui bakat anak. Nah, Tadi bagaimana uh, mengetahui cara bakat tadi anak? saya udah jelasin sedikit ya. Kita amati, dilihat Hmm. sifat-sifat uniknya apa, kemudian apa namanya karakter-karakter yang kuatnya apa, kita catat. Dari waktu ke waktu kita catat, kemudian kita lihat keajukannya mana yang ajib, mana yang nanti akan berubah sesuai dengan perkembangan usia. Kemudian berikan 3 banyak tadi, banyak wawasan, kemudian banyak kegiatan gitu ya, nanti akan mengeluarkan banyak gagasan pada kegiatan itu. Nanti banyak gagasan biasanya di usia-usia 10 ke atas gitu ya. Tapi itu awalnya harus banyak wawasan dulu, banyak kegiatan, kemudian nanti akan banyak wawasan yang keluar. Oke, terima kasih. Kemudian ya, ini dari Teh Isan, bagaimana merumuskan kegiatan bermain bersama anak ya Teh? Apakah bisa dengan melihat 34 bakat kemudian diturunkan menjadi aktivitas? Atau memang lebih bagus langsung saja kegiatan mana yang lebih mudah supaya bakat tercover? Sebetulnya kalau misalnya saya sih menyarankan teman-teman coba download Pandu 45 ya, buku Pandu 45-nya Bu Septi. Di situ tuh ada panduan 45 kegiatan. Nah, itu ada 45 kegiatan aktivitas yang kita lakukan terhadap anak-anak gitu. Itu ada 45 aktivitas di situ, bukan 34 lagi ya, jadi 45. Kemudian dari sana itu sih kasih contohnya itu pakai jurus ya, pin 45 gitu. Kalau saya dulu di online class itu pakai rapot bakat gitu ya, Mbak Febi tahu tuh, Mbak Febi pernah pakai tuh. Kita pakai apa namanya, pakai rapot bakat gitu, terus pakai checklist gitu ya. Mana kegiatan yang sudah dilakukan, terus pada saat melakukan itu nilainya berapa, skornya berapa gitu. Kita kasih skor aja, ABCD, skor terserah lah ya. Kita lihat melakukan aktivitas ini skornya misalnya 5, melakukan aktivitas ini skornya 8. Dari situ tuh kita lihat. Dan kesemuanya, ke 45-nya itu harus dicobakan. Untuk apa? Biar kita tahu.
yang mana yang dia suka, mana yang enggak. Jangan sampai kayak gini, kalau kata Bu Septi itu jangan sampai kamu mengatakan kamu tidak suka makan kangkung, padahal kamu belum pernah nyoba apa itu kangkung. Harus dicoba dulu. Gitu. Mungkin oseng kangkung kamu nggak suka, tapi kalau keripik kangkung kamu suka. Gitu loh. Oh. Jadi bisa jadi kamu itu nggak suka ngomong di depan banyak orang, tapi kalau cuma berdua kamu tuh jadi saya bisa jadi gitu kan? Bisa kamu itu komunikasi secara verbal nggak bagus, tapi secara tulisan bagus banget. Bisa jadi gitu. Jadi memang semuanya itu harus dicobakan terlebih dahulu. Gitu Oke. Mbak Desa. Baik, udah enak ini mungkin kita bisa lihat dulu ya Pandu 45 untuk mencoba kegiatan-kegiatan untuk mengetahui bakat anak. Baik. Kemudian ini dari Mbak Rahmani, Mbak Ayu, Mbak, adakah faktor bakat atau kompetensi orang tua yang mempengaruhi bakat anak? Nah, sebetulnya sebenarnya saya ini belum terbukti secara ilmiah ya. Penelitiannya itu belum terbukti secara ilmiah sampai sekarang. Tapi ada yang disebut dengan faktor DNA. Faktor DNA itu menurun dan biasanya itu akan berulang di sebuah keluarga, itu akan berulang. Walaupun misalnya nggak langsung, misalnya nggak kayak gini ya, dari ayah ke anak ke cucu, enggak. Tapi biasanya mungkin dari buyut, baru nanti ke cicit, bisa jadi kayak gitu. Ada yang berulang itu kayak gitu. Tapi itu kita tidak bisa tidak bisa menutupi bahwa ada faktor DNA dalam sebuah keturunan gitu, kayak gitu. Tapi memang hal itu harus dirunut ya. Kalau saya biasanya merunutnya itu ketika kita membuat sebuah visi misi keluarga misalnya itu kita runut, itu nanti akan ketahuan gitu, ini keluarganya keluarga apa sih, apa keluarga monyet, apa keluarga angsa, apa keluarga harimau gitu. Kita bisa runutnya dari situ gitu, ketahuannya dari situ. Begitu Mbak Dita. Tapi nggak bisa langsung langsung dari ayah ke anak gitu ya, langsung kayak gitu. Biasanya agak panjang gitu. Ini mungkin bakat atau kompetensinya orang tua. Jadi misalnya apakah bakat menurun? Oh, berarti dari DNA itu tadi ya, bisa seperti itu ya, Teh Iya ya? betul. Bisa jadi ada yang turun. Oke, baik-baik. Kemudian dari Mbak Feby, menurut Terima, bagaimana mendokumentasikan kegiatan anak yang lumayan banyak tiap harinya dan anak lebih dari satu? Apa diambil kegiatan aja yang dominan usia anak 7 sampai 9? Sebenarnya sih gini Mbak Feby kayaknya bikin itu udah lama ya, waktu dari OTC ya, udah lama banget kayaknya gitu. Sebetulnya kalau yang saya lakukan ya, yang saya alami gitu, ketika kita semakin lama kita bikin 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 dokumentasi, kita itu semakin tahu, semakin paham. Ada hal-hal yang terus berulang, ada hal-hal yang baru. Ketika itu terus berulang, biasanya saya udah nggak tulis lagi tuh. Kalau sama terus gitu ya, sama. Misalnya gambar itu udah tiap hari dan kayak gitu terus gitu. Dan hasilnya masih sama, masih konsisten, ya sudah, saya nggak tulis lagi. Saya nggak dokumentasikan lagi. Kalau paling hasil karyanya yang saya simpan gitu ya. Tapi kalau kemudian ketika ada suatu cetusan-cetusan yang baru, nah baru kita catat. Jadi harus semua Mbak Febi, harus semua kita catat yang memang penting-penting saja, yang kita rasa penting. Apalagi kalau misalnya kita sudah semakin lama mendokumentasikan, kita semakin terbiasa, semakin mengenal gitu kan, semakin tahu. Jadi yang baru-baru aja gitu, yang kita tulis itu yang baru-baru, yang memang cetusan-cetusan yang baru gitu ya. Nanti pada saat laporan baru kita tulis, ya masih sama kalau saya bisa nulisnya gitu, pekan ini masih sama, gambar begini, kegiatan fisik masih begini, misalnya masih sama, yang baru adalah ini kayak gitu Mbak Febi. Jadi kita tulis yang memang baru gitu, tapi yang lama itu kita tetap tulis di situ. Betul. Nah, berarti yang udah terbiasa, hasil karyanya tetap kita masukkan portofolio Mbak Febi. Hasil karyanya tetap kita masukkan portofolio. Tapi bukan artinya kita tidak perlu mencatat lagi dengan rigid gitu ya, kalau udah sama gitu.
Mungkin menyambung nih Teh ya, berarti yang dicatat itu ketika ada kegiatan atau kita mengamati keseharian. Misalnya emang lagi nggak ada kegiatan, tapi misalnya kayak pas ngobrol gitu ya, pas cerita atau pas bedtime stories gitu, maksudnya mau biasanya kan bacain anak itu, apakah itu juga dicatat? Apakah yang dicatat tuh ya cuma kalau kita main misalnya panduannya dengan kegiatan Pandu Juga 45 itu. enggak juga, kalau saya semuanya ketika ada Oh. sesuatu yang menarik yang menurut saya penting dimanapun kapanpun ya saya catat, lagi apapun gitu ya. Karena kan kalau saya membuat catatan itu bukan cuma bakat ya, pengamatannya bukan cuma pengamatan bakat, tapi bentuknya portofolio. Karena saya butuh buat personal kurikulum tadi ya. Jadi apapun yang terlihat termasuk masalah kesehatan, jadi itu saya catat. Hmm. Dimanapun, kapanpun, apapun. Yang menurut saya penting ya saya catat. Gitu. Jadi kayak nulis diary pengamatan anak sehari-hari ya. Jadi Betul. nggak harus, mungkin ada yang berpikir kayaknya kok sulit tiap hari harus ada kegiatan berarti untuk dicatat, padahal tidak Tidak seperti itu ya. juga. Tapi bagaimana kita Ya, mengamati anak keseharian dalam semua aspeknya itu tadi. Baik, betul. terima Termasuk kasih. pada saat dia meledak-meledak gitu ya. Meledakannya kayak gimana gitu, saya catat gitu. Baik, baik, baik. Bikin diary mirip jurnal harian mungkin ya. Mirip, Seperti itu mirip ya, mirip begitu. ya. Baik. Cuman kan kalau jurnal itu cuma dituliskan saja gitu ya. Tapi kalau ini ada poin-poinnya, poin-poin pengamatannya. Hmm. Poin-poin pengamatannya yang kita catat. Karena kalau saya kan di rumah ya, anak-anak di rumah kan, jadi memang catatannya lebih komplit dan lebih rigid gitu. Jadi lebih fleksibel lah ya, dan lebih banyak memang dibandingkan yang mungkin anak-anaknya sekolah gitu ya. Kalau saya karena di rumah, jadi kadang-kadang ada poin-poin pembelajaran yang nggak sengaja gitu ya, sengaja terjadi pada saat misalnya di dapur atau misalnya kayak kita nih lagi di jalan ada hal-hal belajar geografi misalnya gitu kan, itu sambil jalan atau apa kita catat juga. Oh, baik-baik. Baik, terima kasih, Terima. Silahkan ada lagi, apa ada yang terlewat? Ini sebentar ya, saya sambil cek di, oh ini pertanyaan nomor 4, sebentar. Itu sudah yang 4 Oh, pertanyaan sudah. Mbak Isan. Ya, ya. Yang ketika anak berkegiatan itu di atas pertanyaan 5 Mbak. Itu belum. Oh iya ya, ketika Mbak anak Isan. berkegiatan, respon apa yang perlu kita amati? Tadi sempat disebutkan, ketika responnya belum bagus saat pertama mencoba bisa diulangi di lain waktu. Ini contohnya seperti apa ya, Teh? Misalnya gini ya, misalnya kita mau bermain, oh oke, kita akan mengamati misalnya komen ya, sifat komennya di anak gitu. Komennya anak-anak. Oke, misalnya kita kumpulin nih anak-anak seumurannya, seumuran anak-anak kita. Terus kita kumpulin, terus bikinkan project misalnya. Bikinkan project, yuk kita bikin project hari ini misalnya mau jualan es mambo misalnya di lapang. Ini ada beberapa poin yang akan kita amati. Pertama, sifat komen, kita akan menuntut anak kita menjadi pemimpinnya, jadi leader di tim, misalnya gitu ya. Sifat komen kita amati termasuk marketing dan salesmanship gitu ya, karena disuruh jualan nanti gitu. Kepemimpinannya, di situ ada arrangernya dan macam-macam itu ada banyak poin kan dari satu kegiatan itu. Terus kita suruh deh, udah kegiatan ternyata di Kakak tengah-tengah udah pengen. anak kita jadi bad mood misalnya. Tiba-tiba anak kita di tengah-tengah itu jadi bad mood karena ada temennya yang ngajak berantem misalnya, ngajak kelahi, jadi bad mood gak jadi jualannya, dia nggak jadi jualan, akhirnya gagal, proyek gagal, atau jualannya nggak laku, atau jualannya lakunya cuma sedikit, atau di situ kepemimpinannya juga nggak bagus karena dia jadi marah-marah misalnya. Itu sekali. Oke, kita coba lagi deh gitu. Kalau gitu kita coba lagi poin yang selanjutnya, kita ganti tim gitu. Yang ini gagal, kita ganti tim dengan anak-anak yang lain di komplek lain. Tadi di komplek rumah, kita ganti sekarang di komunitas deh. Coba kalau di komunitas dia bisa nggak? Kita coba
dengan proyek yang berbeda, tetap dia jadi pemimpin misalnya. Nah, di kampus jualan juga nggak apa-apa gitu, tapi kita coba ganti lingkungan, bisa nggak gagal lagi gitu. Nah, ternyata gagal lagi kenapa? Si anaknya malah apa namanya? Misalnya bukan mana-mana gitu ya. Nah, itu bisa bisa kita lihat gagal lagi. Kenapa gagal lagi? Penyebabnya apa? Kita bisa cari tahu apa justru malah berhasil. Gitu. Karena sesuatu hal itu bisa gagal atau bisa berhasil, banyak kan faktornya. Bisa jadi karena misalnya anak sakit, atau dia nggak mood, atau tadi ada temennya yang kurang menyenangkan, atau misalnya dia lagi memikirkan hal yang lain, atau dia sedang nggak fokus. Banyak yang menyebabkan sesuatu itu gagal, yang menyebabkan dia tidak menikmati itu banyak. Mungkin sebetulnya dia kalau dikasih ruang yang berbeda, dia mimpinya jangan jualan deh, dia mimpinya yang lain, dia mimpinya bikin bikin proyek kesenian, dia justru berhasil. Itu kan berbeda lagi gitu, karena apa namanya, sekali lagi suatu hal itu banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu suka atau enggak. Misalnya saya ya, saya itu suka ngomong gitu, suka ngomong di depan umum, suka ngajarin orang gitu, kayak gini. Tapi, tapi ada beberapa hal juga yang menyebabkan kita gagal gitu, kita berhasil berbicara di depan umum. Misalnya contohnya tiba-tiba kayak tadi ya, mobil mogok dari dapat wifi gitu, dapat wifi misalnya gitu, ini jadi jelek banget bawaannya Mbak Rima. Oh, wifi-nya jelek gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Atau misalnya apa tiba-tiba saya kalau berbicara orang sedikit begini itu oke gitu ya, 10 orang 20 orang ya, di bawah 100 masih oke lah. Tapi tiba-tiba saya dikasih ruangan misalnya di situ ada 200 orang, nah itu saya udah langsung down gitu ya, langsung bad mood, langsung nggak bisa. Nah itu kan kayak gitu ya, semakin kita sering mencoba itu kita akan semakin tahu kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Saya bisa ngomong tapi kalau di bawah 100 orang gitu. Dan bentuknya adalah kekeluargaan gitu, saya oke. Bentuknya ngariung gitu ya, liko kumpulan, saya oke. Tapi kalau bentuknya misalnya itu harus kelas gitu ya, seminar yang profesional, wah itu saya langsung sakit perut gitu. Itu saya nggak bisa gitu ya. Kayak misalnya kayak Bu Septi waktu itu ya di Purwokerto ngobrol di apa di depan di bioskop gitu, coba bayangin, waduh itu ratusan orang di situ, nah, saya langsung sakit perut, saya nggak akan bisa gitu. Jadi semakin kita mengolah, semakin kita apa sering mempraktekkan apa kemampuan yang kita miliki, kita akan semakin tahu kelemahan sama batas-batas kemampuan yang kita miliki. Batas-batas kemampuan kita nggak tahu. Misalnya kayak gini, saya kalau berbicara masalah parenting, masalah bakat, saya oke. Tapi kalau saya disuruh bicara masalah manajemen, waduh, saya bingung gitu. Masalah misalnya manajemen perusahaan gitu ya. Nah itu saya langsung, itu kan kayak gitu ya. Kita memiliki keterbatasan diri. Jadi makanya harus sering dicoba agar apa? Agar tahu mana yang cocok buat kita, mana yang enggak. Begitu Mbak Deka. Oke, terima kasih Tarima. Ini kita lanjut ya. Dari Mbak Barini Anjarsari, bagaimana menilai sebuah bakat dalam setiap aktivitas? Oh, mungkin ya yang tadi ada apa tadi bilang apa nilainya ya, scoring itu atau bagaimana itu? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau scoring ya, bisa dibilang itu akan sangat sangat subjektif sekali. Tapi nggak masalah, yang nilainya cuma ibunya doang kan. Jadi subjektif pun nggak masalah, tapi yang menilai kan satu orang gitu ya, atau misalnya 2 orang, ibu dan ayah misalnya. Ya subjektif pun nggak masalah, karena kita akan memiliki penilaian yang sama. Jadi nggak ada nanti saya subjektif ya, memang akan subjektif gitu. Namanya kita juga personal ya, keangkatan personal itu kan subjektif dan memang subjektif banget. Karena kalau misalnya kita akan bikin SOP atau penilaian secara rigid, tentu saja itu akan menyulitkan ya, dan itu memang belum ada sampai saat ini. Menurut saya nggak ada masalah. Begitu Mbak Deka, memang subjektif banget. Kalau tidak scoring, maksudnya mungkin ditanyakan cara menilainya gitu. Nah, mungkin menilainya bagaimana menilai sebuah bakat dalam setiap aktivitas, gitu pertanyaannya.
Oke, berarti menilainya adalah pertama, sebelum kita menilai, kita harus tahu dulu, paham dulu bahasa bakat. Nah, ini yang penting. Kalau kita tahu bahasa bakat, kita baru bisa menilai. Bahasa bakat kenalnya di mana? Coba dibuka deh, cari ya. Download itu Fun 45 deh, di situ ada. Gitu. Ntar kalau saya ngejelasin bahasa bakat di sini habis lagi waktunya. Bahasa bakat ada 34 di sana gitu. Dilihat, dibaca, di situ ada 34 bahasa bakat. Dari satu aktivitas, satu kegiatan, itu akan banyak yang kita amati. Misalnya gini, kita main congklak, main dakon. Ada yang kenal dakon? Tahu dakon kan ya? Main dakon deh. Kita main dakon. Anak misalnya main dakon sama ibunya. Dari bermain dakon, ada berapa bahasa bakat yang akan keluar. Pertama, di situ ada strategi. Karena ada strategi kan di sana ya. Ada strategi. Ini strateginya gimana biar saya menang. Itu yang pertama. Kedua, misalnya selain strategi di situ juga ada ideation gitu. Bisa jadi saya mau nyembunyiin satu biji gitu. Ideation sebenarnya. Walaupun ideationnya nggak bagus gitu. Tapi ada gitu. Di situ ada komentar, ada tiba-tiba anaknya berbicara, di situ ada communication juga kan gitu. Kemudian di situ ada banyak sekali gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita amati dari satu aktivitas sebetulnya. Misalnya kita pretend play aja, pretend play jadi dokter. Di pretend play jadi dokter pun kita bisa menilai banyak hal. Di situ ada acting, ya. Kemudian ada apa namanya itu yang kalau identifikasi apa namanya yang memakai pakaian gitu. Itu apa namanya, ada itu bahasanya saya lupa tiba-tiba blank. Nah kemudian juga di situ apa namanya ada analisis gitu ya, dia akan menganalisis apa yang cocok dengan saya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya ini ya coba gitu. Banyak gitu ya, jadi banyak hal dari satu aktivitas itu banyak bahasa bakat yang bisa kita nilai. Tapi kalau misalnya teman-teman belum terlatih, belum terbiasa dan belum paham, amati aja apa yang bisa teman-teman. Gampangnya mah gitu, nggak kenal bahasa bakat, tulis aja pakai bahasa biasa. Oke, baik-baik. Sambil jalan, memang kalau belum apal, pas mau nyatet dibuka dulu kan nggak apa-apa ya. Nanti kan kalau udah sering mengamati, menjurnal, kita bisa hafal dengan sendirinya. Oke, baik. Kemudian ini ada dari Mbak Anissa Nuriza. Apakah ada jenis bakat yang bisa dilihat sejak anak masuk SD? Anak saya baru masuk kelas 1 SD dan saya ingin dia punya waktu yang lebih bermanfaat untuk les lain di luar sekolah. Dan saya sedang mencari les apa yang kira-kira cocok. Terima kasih. Usia anaknya 7 sampai 10 tahun, Teh. Iya, kalau misalnya paling mudah itu dari passion aja dulu ya. Paling gampang itu dari passion aja dulu. Ketertarikannya di apa? Itu deh, kita lihat dulu. Anaknya tertarik dengan hal apa, dengan bidang apa. Kita coba dulu aja dari situ. Saya anaknya senang gambar, ya kita lesin gambar aja dulu gitu ya. Sambil kita melihat, memetakan sambil jalan gitu ya. Karena memang nggak semua juga passion itu berubah jadi kadang passion hanya berubah hanya akan sampai pada titik hobi kadang-kadang gitu ya. Kalau dulu mungkin teman-teman masih ingat ya, pernah ada kelas apa namanya suka tidak suka itu ya, yang dibagi 4, ada kolom 4, suka tapi tidak bisa, bisa tapi tidak suka gitu ya, tidak suka dan tidak bisa. Nah itu, coba pakai itu aja gitu, pengantarnya pakai itu aja dulu. Itu yang paling mudah untuk memetakan, Bu, paling mudah. Kalau misalnya teman-teman apa namanya download Bandung 45 itu ada di situ. Laser itu tuh ada di situ. Jadi sebenarnya bisa banget gitu. Coba aja dari passion aja dulu, paling mudah, paling gampang gitu. Sesuai sama passionnya dulu. Nanti dari keinginan anak dulu ya, Teh ya. Nanti baru dilihat ke selanjutnya. Oke,
Oh ya teman-teman, ini di kolom chat itu sudah ada giveaway ya dari Meta Jabar untuk semua yang hadir ini. Jadi ada resep nih ya, resep baking yang bisa dicoba. Mungkin ingin menjadikan baking sebagai salah satu kegiatan untuk mengamati bakat anak juga bisa ya Teh ya. Dari baking aja itu juga Benar. banyak sifat-sifat bakat, bahasa bakatnya ya yang bisa kita lihat. bukan cuman bukan cuman masak ya di baking itu ya, ada analisis di sana, kemudian di sana ada ideation di sana, kemudian ada hal-hal kreatif tentu ya, tentu di sana ada hal-hal, ya begitulah, banyak sebenarnya dari baking ya, termasuk misalnya justru dia itu belajar baking, tapi pada baking dia pikirnya yang lain. Jadi kayak gitu itu dianeh-anehin gitu, kadang-kadang kan kayak gitu ya. Iya, anak-anak itu kalau cooking gitu ya, mau baking ataupun ya baking, cooking, itu sukanya tuh pas nyampur-nyampurnya sebenarnya. Dia itu ya kalau masih masih kecil ya, masih belum itu dia suka main barengnya gitu ya, Teh biasanya campur-campurnya, biasa gitu. Jadi emang kadang-kadang sekreatifnya dia yang nggak sesuai resep. Nggak sesuai, pokoknya kita harus ikhlas, Iya, ikhlas menghambur-hamburkan bahkan. iya, iya. Oke, baik. Kalau lagi ikhlas nggak usah ajak anak, bikin aja sendiri. Kalau Baik, saya baik. dia gitu biasanya, kalau lagi nggak ikhlas ya udah saya bikin sendiri, tahu jadi gitu. Kecilnya memang dia lagi ikhlas ya main gitu. Nah, gitu. Heeh. Memang tujuannya untuk bermain, bukan tujuan untuk memasak gitu, kita harus Iya, dibedakan. seneng-senengnya itu berkegiatan bersamanya itu. Bukan mungkin kalau masih kecil gitu ya, kecuali yang mungkin udah kelihatan passionnya itu bener-bener pengen gitu, yang udah gede misalnya Iya, suka, betul. dia akan cari dan request ya biasanya seperti itu. Dan yang udah gede juga nggak selalu jadi ya, gagalnya lebih banyak. Ya, ya. Ini anak-anak sulung saya gitu, udah umur 10 tahun lagi seneng-senengnya misalnya ngelihat yang simple-simple gitu kan di YouTube ya. Kadang kok contohnya simple pas buat nggak sesimpel contohnya gitu. Nggak apa-apa. Berarti kan kita belajar dari situ gitu ya, Teh ya. Oke, baik teman-teman. Ini waktu kita masih ada 15 menit lagi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat atau mau langsung raise hand juga nggak apa-apa ya. Karena sebenarnya kalau ngomongin potensi anak ini seru ya, Teh ya. Seru. Ketika kita ingin memetakan kotak, bagusnya adalah kita tahu dulu gitu ya, tahu dulu kitanya di mana, itu itu penting gitu, penting karena ketika kita sudah tahu, nah, kita sudah ngomongin ke anak-anak, apalagi kalau misalnya ini sambil sambil ngobrol ya ini. Ini yang saya alami adalah ketika saya sudah challenge mapping, saya sudah tes gitu ya, kemudian saya sudah melakukan assessment, saya tahu oh ada ini ya, ada ini urutannya ini 34 bakat itu kan dijelasin tuh biasanya kan, ini oh ada ini, jadi ketika kita melihat anak kita akan bandingin, oh anak saya itu gini, anak saya itu kan lebih mudah pada saat kita apa namanya ngamatin anak gitu ya. Kayaknya gitu deh, coba deh buat yang teman-teman yang udah pernah assessment, untuk ngamatin anak itu lebih gampang karena kita membandingkannya dengan diri kita sendiri dan biasanya nggak jauh-jauh gitu ya. Atau kita justru bertolak belakang banget, itu juga bisa jadi gitu ya. Tapi itu akan lebih mudah ketika kita sudah lebih tahu gitu ya. Apalagi kalau untuk dewasa memang assessment itu ada mudah gitu ya. Kita bisa pakai assessment karena typing misalnya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak, saya tidak menganjurkan untuk tes bakat. Kenapa? Tapi saya seperti yang saya bilang tadi, anak-anak itu belum berjadi, wawasannya belum ada. Mereka belum mengenal dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau mau di assessment, apa yang mau di assessment? Sedangkan mereka juga belum mengerti, gitu, belum paham tentang hal-hal tersebut. Jadi kayak gitu. Dan memang belum waktunya ya, karena mereka pengalamannya belum ada, wawasannya belum ada, pengetahuan akan dirinya pun belum ada. Sebaiknya memang
Anak-anak sih enggak gitu ya, enggak diajak. Tapi kita orang tuanya, nah, orang tuanya diajak, orang tuanya ngerti, baru oh iya ya, lebih mudah. Karena tadi kan saya bilang, ngamatin bakat yang anak itu harus tahu bahasa bakat loh. Kalau kita nggak tahu bahasa bakat kan sulit. Jadi begitulah. Sekalian promoin programnya Bengkel Bunda. Siap-siap. Baik-baik. Kemudian, oh ini ada yang bertanya nih Teh. Uh, Teh, bedanya passion sama hobi sama bakat itu apa ya Teh? Oh, Maaf kalau udah oke. dijelaskan sebelumnya. Oke, saya jelasin biar lebih gamblang ya. Kalau hobi biasanya lebih ke passion ya. Hobi itu hampir sama dengan passion. Passion itu biasanya ketertarikan akan suatu bidang. Bidang ini ya, bidang yang tertariknya itu di bidang. Kalau passion itu biasanya ke bidang gitu. Ketertarikan akan sebuah bidang itu passion, dan apa namanya, passion ini berubah berubah dan dipengaruhi banyak oleh dari luar gitu ya, dipengaruhi oleh luar. Misalnya sekarang lagi trennya A, ya udah dia ikut ke A gitu ya, dia lagi trennya B, dia ikut ke B, itu passion gitu. Nah, kalau bakat apa? Kalau bakat itu natural dari dalam diri. Apakah semua yang menjadi bakat itu akan menjadi passion? Awalnya enggak. Awalnya apa yang menjadi bakat itu belum tentu jadi passion, justru bisa jadi sangat kita benci sekali. Seringnya bahkan sesuatu yang sangat kita benci sekali itu justru bakat kita, seringnya kayak gitu malahan gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau yang namanya passion itu pasti kita suka, tapi belum tentu berbakat, belum tentu kita berbakat di hal-hal yang menjadi passion kita. Misalnya begini, seseorang punya passion di sepak bola, tapi belum tentu dia pintar bermain sepak bola. Bisa jadi, tapi karena dia memiliki passion di sana, dia bisa kelola sesuai dengan bakat yang dia miliki. Misalnya contoh gini, tadi kan dia senang main bola, passionnya akan dunia sepak bola, tapi dia tidak bisa bermain bola. Lalu apa yang harus dia lakukan? Apa yang dia bisa? Ternyata dia itu memiliki bakatnya berjualan. Justru bakatnya di jualan. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Ya, dia bisa menjual sesuatu yang hubungannya dengan bola. Jual jersey kan, gitu kan? Jual tiketnya kan, gitu ya. Itu hal yang lain yang hubungannya dengan bola. Gitu. Gitu jadinya. Jadi, passion itu karena bentuknya bidang, harus dikelola sesuai dengan bakat. Passion saya di dunia pendidikan. Gitu. Karena passion saya di dunia pendidikan, maka sesuai dengan bakat saya misalnya menjadi praktisi gitu ya. Nah, tapi kan tidak semua orang harus jadi praktisi. Bisa jadi dia passionnya di dunia pendidikan, dia bisa jadi praktisi, dia tidak pandai berbicara, tapi dia menjadi orang yang mampu membuat kurikulum misalnya, atau bikin bikin aplikasi misalnya gitu ya, karena dia misalnya bakatnya di IT gitu, dia bikin aplikasi lah gitu ya, bisa kayak gitu. Dia misalnya uh, menjual barang-barang yang berhubungan dengan pendidikan, jual buku lah atau apa, karena dia memang bakatnya menjual, itu kayak gitu. Passion itu bisa dikelola sesuai dengan bakat, karena passion ini bentuknya bidang ya. Passion ini biasanya bidang, bukan aktivitas. Aktivitasnya adalah bakat, passionnya itu bidang. Passion itu lebih banyak ke bidang, jadi harus dikelola sesuai dengan bakat yang kita miliki. Karena passion itu biasanya kalau tidak dikelola dengan baik, maka kita akan berakhir sebagai hobi. Cuma hobi tidak menghasilkan apapun gitu. Gitu. Oke, baik. Seperti itu ya perbedaannya. Nah, silakan teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau langsung aja boleh. Mbak, tanya dong. Oh ya, silahkan Mbak Habibah. Mbak Rima nanya, tadi kan disebutkan kalau kadang itu passion kita atau bakat kita itu sesuatu yang tidak kita sukai kayak gitu. Terus ada butuh tempat dan lain-lainnya. Nah, kalau belum nemu gimana?
Ya Misal memang nih, harus dilakukan. ya kan Gimana gimana nih? personal branding saya itu kan kemarin evaluator dan quality controller. Saya itu kayak kalau masuk kemana-mana atau ikut sesuatu itu kayak langsung arahnya tuh ke situ gitu loh, kayak otomatis oh ini aku ngasih masukan apa-apa yang isinya tuh evaluasi kayak gitu, kayak kamu jadi kayak tukang nilai sih ibaratnya kayak gitu kan, kayak banyak yang sebel kayak cuma kalau nggak disampaikan kita yang kayak nggak plong, kadang kan daripada menyampaikan ke orang, saya sampaikan dalam bentuk tulisan. Cuman kalau disampaikan dalam bentuk tulisan itu nanti bisa jadi bola liar juga kan. Ada orang baper lah Iya apa, betul. padahal maksudnya bukan mereka gitu. Terus gimana ini cara menyalurkannya? Saya tuh apa? Pengen kerja atau kuliah di tempat yang bisa ini apa ya, biar ketika saya ngasih evaluasi itu sah gitu loh nilainya. Syukur-syukur bisa menghasilkan. Jadi pengen yang ada kompetensinya ini, minta tolong diarahin deh gimana deh Mbak. Sorry, Mbak. Gimana Mbak? Jadi komentator gitu ya. Lebih mungkin karena komunikasinya rendah juga kali ya, lemah kan. Jadi mungkin kurang bisa menyusun kalimat yang baik. Cuman kadang itu ya tahu lah plus minusnya gimana, sebaiknya gimana gitu-gitu loh, biar mungkin ke Ah, depannya lebih baik gitu. nah sekarang Mbak Habibah passionnya di bidang apa? Hal apa yang sering Mbak Habibah komentari? Organisasi, sistem kerjanya. Organisasi sistem kerja. Nah, berarti yang harus dilakukan Mbak Habibah adalah mempelajari ilmu tersebut sampai mendalam, ilmu ilmu manajemen tadi, ilmu organisasi tadi gitu ya. Pelajari sampai mendalam, sampai jauh gitu ya, eh, sampai bisa disebut sebagai eh, apa ya? Sampai bilang oh keren gitu ya. Nah, setelah itu apa namanya Mbak Habibah bisa sebenarnya banyak loh pekerjaan-pekerjaan kayak gitu loh Mbak Habibah. Apa namanya pekerjaan-pekerjaan kayak quality controller apalagi di bidang perusahaan ya organisasi itu banyak banget gitu kan hal-hal yang berhubungan dengan itu apalagi kalau bisa hubungannya sama keuangan kan keren banget. Iya, itu keuangannya Jadi juga memang yang nomor satu gitu loh. Cuman kan sekarang nggak nah itu megang gitu. ya dipelajari aja ikut pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan hal tersebut sehingga kemudian menjadi ahli ya menjadi ahli di bidangnya kalau kita sudah jadi ahli punya kemampuan yang baik tentu saja komentar yang kita keluarkan akan didengarkan sama orang itu yang penting kita memang harus memiliki keahliannya sehingga apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta dan data yang ada kalau sesuai dengan fakta dan data, apalagi misalnya orang melihat latar belakang kita ya, tentu orang udah gak bakal banget sih sebenarnya ya, gitu. Apalagi kalau disampaikan dengan cara yang tepat gitu ya, di tempat yang tepat, ya nggak share asal share di media umum sih nggak gitu ya, jadi sampaikan kepada orang yang memang sesuai gitu. Bisa jadi kita malah dimintain tolong gitu. Nah, tolong bisa sekalian dibenerin ya, bisa jadi kayak gitu kan, nah gitu menurut saya sih kayak gitu mbak Liba. Memang kita perlu perlu apa namanya memiliki kemampuan itu yang benar sampai sampai kemudian memiliki kapasitas untuk memberikan komentar-komentar atau evaluasi tersebut. Gitu Mbak, sebenarnya. izin menanggapi. Jadi untuk yang Mbak Rima sampaikan barusan itu sudah saya lakukan, tapi bukan untuk yang bab organisasi, tapi lebih ke bagian mental health awareness kayak manajemen emosi, psikologi gitu-gitu. Jadi sekarang saya masih mendalami itu. Jadi kayak kadang kan ini sensitif ya masalah manajemen emosi gitu-gitu. Kadang urusannya sampai emosi orang, kadang ketemu orang yang baperan. Tapi ketika saya ngobrol sama dengan senior, coach, atau mungkin narasumber tertentu, itu tuh udah ada di jalan yang benar. Bahkan dianggap udah jadi konselor atau praktisi mental health gitu kan, yang suruh nerapi orang. Tapi kan saya basicnya itu nggak ke situ gitu loh, kayak analis kesehatan ke psikologi gitu kan. Berarti kan harus kuliah lagi. Ya. Gak juga sih lah. Sebenarnya sekarang itu apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang itu tidak terlalu menjadi jaminan ya seorang untuk
disebut sebagai praktisi atau ahli gitu ya. Kalau kita memiliki kemampuan, gitu, sebenarnya orang lebih terima, gitu ya. Orang lebih open. Bahkan kalau misalnya kita mau bilang, oh harus kuliah lagi, harus akademisi, enggak juga sih. Kalau memang kita punya kemampuan, ya sudah, tinggal kita show up aja. Show up sesuai dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, ya udah. Saya juga bukan pendidikan kok, bukan psikologi, tapi ya apa salah lah ya, gitu. Karena memang beda ya, antara praktisi sama akademisi itu kan berbeda. Kalau praktisi itu orang yang praktek setiap hari di bidang tersebut dan memiliki pengalaman yang cukup kuat di bidang tersebut. Kalau akademisi, orang yang memang mempelajari ilmu tersebut, walaupun belum tentu mempraktekkannya. Ini kan dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita mengikuti pelatihan segala macam, ya memang kita harus lihat, jadi ini praktisi atau akademisi. Tapi yang dibicarakan akan berbeda. Akademisi tentu akan berbicara hal-hal yang berhubungan dengan akademik ya, secara akademik, secara tertulis gitu ya. Walaupun pada prakteknya mungkin nggak sesuai, tapi kalau praktisi biasanya berbicara sesuai dengan pengalaman dan memang itu sesuai dengan real life-nya gitu ya. Kehidupan yang nyatanya memang kayak gitu. Jadi tinggal kitanya aja, kalau kita semangat lah gitu. Kalau memang sudah merasa oke, ya sudah, tinggal show up aja gitu, nggak masalah gitu ya. Hal-hal yang begitu ya kita perbaiki pelan-pelan sambil jalan. Yang baper-baper gitu mah pasti akan selalu ada ya. Baper mah di mana-mana lah. Oke. Siap. Makasih. Oke, terima kasih. Mungkin kita udah di penghujung ya, tidak ada lagi. Atau mau satu lagi yang mau bertanya boleh sebelum 4 menit sebelum kita selesai kalau ada. Kalau tidak saya akan memberikan simpulan dan meminta closing statement nih dari Teh Rima. Silakan teman-teman, apakah ada satu pertanyaan lagi? Masih ada 4 menit nih kita. Oke, baik. Oke, kalau gitu tidak ada ya. Baik, terima kasih Terima atas sharingnya hari ini. Ada beberapa catatan yang saya simpulkan nih dari sharing kita yang seru ini ya, bahwa memang mengamati untuk menemukan potensi anak itu tidak bisa dilakukan secara instan ya. Kita memang harus menjalani proses misalnya dengan mengajak berkegiatan. Untuk kegiatannya kita bisa menggunakan referensi Pandu 45 ya, dengan memberikan 3 banyak tadi, dan jangan lupa untuk selalu dicatat itu ya yang penting, karena itu yang akan jadi pijakan untuk mengetahui potensi anak. Jadi potensi anak itu bisa kita temukan dengan berkegiatan bersama anak melalui mengamati dan mencatat seperti itu. Mungkin ada closing statement dari Teh Rima, silahkan. Iya, sedikit ya dari saya. Yang pasti satu hal, ketika kita memetakan bakat. Jadi tujuan kita sebagai seorang ibu itu tidak berkewajiban menemukan bakat anak. Orang tua itu tidak berkewajiban menemukan bakat anak. Tapi justru sebaliknya, kita memetakan bakat anak adalah salah satu cara kita untuk memandu mereka agar mereka menemukan bakat mereka sendiri. Ini yang selalu digaris bawahi ya, terutama itu sama Bu Santi dalam Pandu 45, bahwa dalam hal memetakan bakat anak, tujuan kita itu bukan untuk menemukan bakat anak, tapi memandu mereka agar mereka bisa menemukan bakatnya sendiri. Jadi kita tuh lagi ngebimbing mereka, sehingga suatu hari mereka akan mengatakan, ini bakat saya. Saya keren dalam hal ini. Saya tidak bisa dalam hal itu, tapi saya oke dalam hal ini. Kayak gitu. Itu tujuan kita gitu ya. Tujuan kita ngasih kegiatan banyak itu biar mereka, aku tahu siapa diriku. Itu yang jadi tujuan utama dalam memetakan. Gitu kayaknya ya. Luar biasa, benar ya, karena memang bakat tadi ya seperti yang dibilang adalah natural, jadi fungsinya memandunya. Baik, terima kasih banyak
Teh Rima atas sharingnya hari ini. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang hadir hari ini. Semoga yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Teh Dian, apa pakai foto atau enggak? Ini untuk closing biasanya. Lanjut aja, langsung silakan. Langsung closing berarti ya. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Teh Rima. Saya tutup sampai di sini dulu ya acara diskusi kita. Nanti rekamannya bisa teman-teman lihat di YouTube-nya Bengkel Bunda ya. Nanti akan di-share juga di Instagram-nya. Jangan lupa buat follow buat yang belum follow. Oke, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di acara Bengkel Bunda selanjutnya. Terima kasih semuanya. Makasih tadi ya, Mbak Deka. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat ya Teh. Terima Iya, kasih. terima kasih juga. Terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama. Saya izin tadi ya, mau packing. Silakan. Terima kasih Mbak Rima. Jalan apa? Lancar ya di perjalanan ya.